Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novi Mulyani, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kebumen. Video kali ini berisi aksi nyata saya dalam modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu, selamat datang. Terima kasih telah hadir dalam diseminasi modul 1.4 yang akan saya laksanakan hari ini. Pada Bapak Kepala Sekolah saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan, dan pada Bapak Ibu guru yang hadir di sini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah bersedia untuk mengikuti acara diseminasi modul 1.4 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa berangkat ke sekolah, masih komplit, tidak ada yang izin apalagi sampai sakit ya. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi modul 1.4, yaitu apa yang saya pelajari kemarin ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu terkait dengan budaya positif. Diseminasi ini saya beri judul membangun budaya positif di sekolah. Karena saya lihat Bapak Ibu masih belum konsentrasi, sepertinya kita lakukan semacam kita memusatkan pikiran terlebih dahulu supaya nanti apa yang saya sampaikan bisa benar-benar dipahami dan bisa nantinya benar-benar dilaksanakan oleh Bapak Ibu terkait dengan pembangunan budaya positif di sekolah kita. Terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakan dada. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah lebih rileks dari sebelumnya setelah mendengarkan musik tadi? Mungkin ya. Tapi beda, pesannya beda. Oke, silakan. Menurut Pak Ratno? Menurut saya itu adalah kerinduan seseorang atau hamba Tuhannya. Walaupun apa yang ditampilkan tadi bukan tentang Tuhannya, atau tadi kan kalau kita lihat itu isinya visualnya antara pria dan wanita ya Pak ya. Tetapi isinya lebih ke kerinduan manusia kepada Tuhan gitu ya, luar biasa. Bukan ada Pak Ratno bisa menilai satu hal yang di luar nalar orang lain. Panji dunia. Ini salah satu aspek bernalar kritis yang sudah dimiliki oleh Pak Ratno itu seperti itu. Jadi kita melihat kita bisa melihat satu video, satu gambar ataupun tulisan itu dengan perspektif yang berbeda dari orang lain. Luar biasa. Iya. Apa bagus. Terkait dengan membangun budaya positif di sekolah, saya memiliki sebuah kasus. Sepertinya tadi sudah. Contoh kasusnya begini, kita di sekolah sering mengalami suatu hari Anda tidak bisa mengajar di kelas karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Seperti Bu Pipit atau Pak Agus sering ke kabupaten karena tugas operatornya, atau Bu Pipit karena tugas pengurus barang. Pak Ratno juga sering keluar karena acara-acara yang memang bertugaskan pada Pak Ratno, misalnya Pak KG, Pak Lini juga pernah kemarin ya Pak. Tetapi acara-acara tersebut ternyata harus meninggalkan murid-murid kita di kelas. Anda pun memberi tugas kepada siswa agar kelas tidak kosong. Namun, pokoknya di sini Andi tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan.
Akhirnya saat pengumpulan tugas Andi tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas Anda menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Andi. Padahal berdasarkan buku presensi hari itu Andi masuk sekolah. Sekarang pertanyaannya, dan bisa Bapak Ibu tulis di sticky note yang tadi sudah dibagikan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika mengalami hal seperti pada kasus yang ada di layar atau yang sudah saya bacakan tadi? Ketika mengoreksi, anak yang tidak mengerjakan diminta untuk menjawab secara langsung. Bukan mengoreksi, berarti ini mungkin mengoreksinya bersama siswa ya. Nah, di hari berikutnya mengingatkan akan tanggungan tugas dan menagih kembali. Jadi keesokannya ditagih untuk agar Andi mengerjakan tugas yang kemarin belum diselesaikan, gitu ya. Dan jawabannya bermacam-macam ya. Tapi nanti di dalam materi ini kita akan membahas bagaimana mengatasi masalah-masalah yang terjadi seperti kasus tersebut. Jawaban benarnya bagaimana? Kita lihat nanti di akhir materi. Bapak Ibu bisa menyimpulkan apa sih yang sebaiknya kita lakukan terhadap anak-anak yang berkelakuan seperti Andi tadi. Nah, ini sekarang refleksi berikutnya. Setuju atau tidak? Setuju. Disiplin, kok disiplin ini sih? Mohon maaf, harusnya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pak Rizin setuju? Bisa setuju atau tidak? Ya, tidaknya kenapa? Karena bisa anak itu merasa tertekan dan dia putus asa. Bagaimana yang lain? Hukumannya kan bermacam-macam. Hukumnya kan disesuaikan. Disesuaikan yang Iya. Bu Eni setuju atau tidak? Setuju. Bu Bibit? Sementara setuju ya. Untuk itu Hukuman dapat mendisiplinkan anak ya. Sebagian besar menjawab setuju dan Pak Lidin abu-abu nih antara setuju dan tidak. jadi setuju bagaimana Pak Din? Bisa bersifat fatal. No? Hukuman itu Hukuman bisa bersifat fatal, mungkin membuat anak tertekan begitu tadi kata Pak Lidin ya. mungkin kan hukuman yang enggak boleh disesuaikan. Nah, itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Berikutnya pertanyaan kedua. Ini pertanyaan yang betul. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Berikutnya, hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju. Ribet. Kita memang materialistis. Ya gue yang ketiga. Hadiah itu bisa berupa hal kecil, misalnya pulpen, uang. Tepuk tangan juga ya. Iya. Hadiah yang dimaksud di sini hadiah berupa materi. Nanti kalau tepuk tangan kita sebutnya sebagai apresiasi. Apa nggak ada yang mobil? Bagaimana teman-teman setuju? Setuju, saya setuju. Hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar. Pak ini apa abu-abu juga? Abu-abu lagi. Kadang dapat meningkatkan nanti karena ada efeknya juga begitu ya Pak Eli. Bu Eli setuju, Bu Bibit setuju. Masih ragu, sementara setuju gitu ya. Karena sering melakukan dan sudah melihat efeknya bahwa anak-anak semakin semangat untuk belajar begitu ya. Bu Binti juga setuju ya Bu Binti seperti ini. Oke. Pak Din, referensinya Ya. Kalau soal beri hadiah, kalau tidak diberi hadiah tidak memaksakan sesuatu. Luar biasa Pak Lidin pendapatnya. Nanti kita lihat apakah benar bahwa hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita lihat di pembahasan
selanjutnya setelahnya. Nah, inilah beberapa miskonsepsi makna kontrol, di mana selama ini kita menganggap bahwa guru dapat mengontrol murid. Ketika kita meminta murid untuk berdisiplin, untuk berangkat lebih awal, kita menganggap bahwa diri kita bisa mengontrol murid tersebut. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Inilah ilusi. Ilusi itu apa yang kita bayangkan bahwa hal itu benar, ternyata tidak sesuai dengan kebenaran tersebut. Ada 4 miskonsepsi makna kontrol di sini. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif tadi seperti, wah luar biasa, hebat sekali. Itu penguatan positif. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Anak-anak kadang tidak suka sebenarnya untuk berangkat jam 7, tapi karena dikontrol oleh peraturan, dikontrol oleh gurunya, dicuci otaknya bahwa kalian harus masuk ke sekolah jam 7, sehingga dia mau tidak mau harus berangkat ke sekolah sebelum jam 7, karena anak tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Ini miskonsepsi yang kedua, bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah nanti ketika dia tidak sekolah, kemudian anak tersebut jadi mau mandi pagi dan bangun lebih awal? Nah, itu maksudnya di situ. Karena ketika jam sekolah, karena hari-hari sekolah, anak tersebut mau bangun pagi karena dia mengizinkan dirinya dikontrol oleh orang lain atau oleh keadaan. Keadaan di sekolah bahwa dia harus berangkat pagi, maka saya harus jam 6 harus sudah mandi. Tapi ketika hari libur, apakah hal tersebut menetap pada anak tersebut atau tidak? Apakah tetap jam 6 anak tersebut siap-siap mandi dan kemudian sudah siap untuk aktivitas lainnya selain berangkat sekolah? Kembali lagi ke diri sendiri masing anak. Seperti apa yang kita lihat saat ini ya Pak Bu, ketika anak-anak kita sekolahkan di pondok pesantren atau dimasukkan ke pondok pesantren dengan harapan anaknya tidak bermain HP lagi atau setidaknya mengurangi intensitas bermain HP. Tapi ternyata ketika sudah pulang ke rumah, apalagi libur panjang, maka hari-harinya kembali lagi disibukkan dengan HP. Ya, kontrol di rumah, tinggal kita lanjutkan dari pondok. Ya, tetap ya. Jadi anak tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ya. Jadi tidak bermain HP-nya bukan karena muncul dari dalam diri anak tersebut, tapi karena ada intimidasi dari pihak lain. Ketika di pondok karena ada aturan di pondok. Ketika di rumah mungkin orang tuanya memang mengontrol anak tersebut untuk tidak bermain HP lama-lama, gitu ya Pak. Jadi motivasinya berasal dari orang lain. Ketika dia hidup sendiri nanti, nah, siapa yang akan mengontrol anak tersebut? Berikutnya miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, membuat anak tersebut merasa bersalah. Ah, saya salah ini, muridnya merasa begitu. Jadi dia merasa buruk akan dirinya sendiri.
hawa-hawa negatif dalam diri siswa tersebut. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ayo dong dibersihkan ini, halamannya disapu, nanti bapak kepala sekolah marah. Kamu mau guru dimarahi pak kepala sekolah? Jangan buat kecewa bu guru dong. Itu adalah indikasi-indikasi bahwa seorang guru itu membuat murid kita merasa bersalah ketika tidak membersihkan halaman sekolah, tidak mengerjakan tugas. Nah, ternyata hal ini tidaklah dapat menguatkan karakter. Harapan kita dengan membuat murid kita merasa bersalah, karakternya akan semakin kuat. Dengan merasa bersalah dia jadi mau belajar, mau membersihkan halaman, begitu ya. Ternyata tidak seperti itu. Miskonsepsi yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kita memaksakan aturan-aturan kepada murid. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Memang pada saat kita melakukan hal tersebut, kita memaksa anak untuk tidak bermain HP, seperti kasus sebelumnya tadi. Anak akan mau untuk tidak bermain HP. Anak bisa saja karena tidak punya kesempatan main HP, dia bermain di luar bersama teman-temannya, atau melakukan hal-hal positif lainnya dengan membaca buku atau menjaga adiknya, atau bermain yang lainnya selain bermain HP. Begitu ya. Karena dia dipaksa oleh orang tuanya untuk tidak bermain HP. Tadi imbasnya adalah bagaimana ketika nanti suatu saat tidak ada lagi yang memaksa anak tersebut. Ketika dia dewasa, apakah dia benar-benar menyadari bahwa bermain HP terlalu lama itu tidak baik untuk dirinya atau tidak? Ini yang dibicarakan adalah efek jangka panjangnya. Kalau efek saat itunya bisa jadi memaksa itu boleh. Tapi ternyata itu adalah sebuah ilusi, hal yang sebenarnya tidak benar. Berikutnya itu adalah awalan. Tapi yang akan kita bahas sebenarnya adalah tentang budaya positif. Ada 6 hal yang akan saya bahas di sini terkait dengan budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar nanti yang perlu kita tahu, karena kebutuhan dasar manusia ini jika tidak terpenuhi akan menimbulkan perilaku-perilaku yang negatif. Berikutnya keyakinan kelas, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol, teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan penghargaan, dan yang terakhir adalah restitusi dan segitiga restitusi. Bukan. Iya, ya dengan saya Berdiri, Pak. Berdiri. Berdiri. Nah ini SBG-nya ini silakan kemarin ya biar hafal. Yang heboh bu gede. Heboh cukupnya. Gak heboh ya gak. Dibicarakan oleh Bapak Kepala Sekolah ya, tentang perubahan paradigma pendidikan.
Kalau dulu pada kurikulum yang lalu kita tidak begitu memperhatikan atau tidak begitu mengacu pada filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Tetapi di kurikulum Merdeka ini kita sangat ditekankan untuk menggunakan pemikiran-pemikiran beliau dalam sistem pendidikan yang sekarang atau di kurikulum Merdeka. Jadi berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi pendidikan itu menuntun, bukan memaksa. Karena dari tadi kita bahas ada di awal ya, memaksa. Apakah dengan paksaan itu kita bisa mendisiplinkan anak? Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu bukan sebuah pemaksaan tetapi sebuah tuntunan. Kita nuntun. Atau ketika kita kecil dulu, bagaimana perasaan kita ketika ibu kita nuntun kita? Merasa aman, Pak Idin merasa senang. Ada lagi senang, nyaman ya. Nah, pendidikan kita yang sekarang juga seperti itu. Tapi bagaimana kalau ditarik digeret? Nah, nuntunnya itu beda-beda. Ada yang nuntunnya pelan, ada yang ya benar halus, ada yang nuntunnya dengan berpaksa diajak melayu. Bagaimana perasaan anak ketika orang tua kita nuntunin banter? Puntal-puntal malah bisa jatuh ya Bapak Ibu. Nah, itulah pendidikan yang menuntun itu, maksudnya seperti itu. Kita menuntun anak itu sesuai dengan kodratnya. Anak-anak SD sukanya kan bermain. Ya kita tuntun dalam belajarnya dengan sambil bermain, gitu maksudnya. Jadi tidak diajak ngebut belajar materi terus-terusan di dalam kelas misalnya. Itu nanti akan membuat anak bisa jadi bosan, terluka, malah bisa jadi jatuh kalau kita menggunakan ilustrasi tadi bahwa seorang anak ketika dituntun ibunya itu perasaannya bagaimana, kemudian bagaimana kalau menuntunnya pelan, bagaimana kalau menuntunnya cepat. Aturan-aturan atau kesalahan-kesalahan anak pasti banyak hubungannya dengan disiplin gitu Bapak Ibu. Apa itu disiplin? Kenapa harus disiplin? Oke, mari saya akan membuat sebuah kegiatan, namanya kegiatan Cobalah Buka. Sekarang Bapak Ibu bisa menuliskan atau kertas sticky note ini kalau satu terlalu besar nanti karena harus Bapak Ibu genggam. Tulislah satu hal yang sangat berharga. Di Puskiti bagaimana? Kalau aku nulisnya sakit. Lebih sakit kok berharga, berarti kesehatan dong yang berharga, bukan sakitnya. Ya maksudnya sakitnya biar cepat sembuh, boleh diambil orang lain. Supaya cepat sembuh bagaimana ya? Nah, Ibu kan pengen cepat sembuh ya Bu ya? Iya. Berarti yang paling berharga itu kesehatan. Nah, berarti harusnya yang digenggam itu kesehatannya. Boleh diambil nggak kesehatannya nih? Kalau diambil berarti ibu sakit. Nggak boleh kan ya Bu ya? Iya. Nah, inilah jadi dalam kegiatan ini sebenarnya siapa sih yang mengontrol diri kita? Diri sendiri. Apakah kita dikontrol oleh orang lain atau diri kita sendiri yang mengontrol diri kita? Yang menggenggam kertas tersebut atau menggenggam benda berharga tersebut dengan sangat kuat. Jadi sudah sepakat ya bahwa siapa yang dapat mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Apakah pandangan dipaksa dulu nanti juga jadi terbiasa? Bapak, Ibu, setuju apa tidak? Sebagian iya. Betul. Tidak semua. Tidak semua hal tapi sebagian. Ada yang seperti itu. Ya, berarti jawabannya sama seperti Pak Idin tadi di awal ya, abu-abu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Apakah dengan
dengan dipaksa terlebih dahulu nanti juga akan terbiasa. Dipaksa untuk tidak memegang HP nanti juga terbiasa tidak pegang HP. Dipaksa untuk masuk pondok agar tidak bermain HP terus-terusan, apakah nanti terbiasa tidak bermain HP ketika pulang dari pondok jadi tidak bermain HP? Saya cenderung cocok dipaksa dulu, nanti terbiasa. Oke. Terima kasih masukannya Pak Rano. Nanti ada tapi materi-materi berikutnya tanpa kita harus memaksa, tapi kita memotivasi anak, mengeluarkan motivasi intrinsik pada diri anak supaya benar-benar melakukan hal tersebut bukan karena orang lain, tapi bagaimana memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak itu supaya mau melakukan hal-hal yang diinginkan. Paksaan. Mengapa sih paksaan itu tidak efektif? Yang pertama, perilaku tidak akan menjadi kebiasaan dalam jangka panjang. Tadi sudah sempat saya paparkan bahwa paksaan itu seperti paksaan sholat zuhur berjamaah hanya akan berlaku ketika anak tersebut bersekolah. Ketika di rumah ya tidak jamaah lagi atau bahkan tidak sholat. Akan bilang ketertarikan atau antipati jadinya terhadap kegiatan yang dipaksakan. Susu bosan. Yang berikutnya, paksaan itu membuat kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Ini bukan tentang sholat lagi tentunya. Kalau apa yang kita paksakan, anak-anak harus duduk dengan tenang ketika belajar di kelas. Dia tidak bisa kemampuan berekspresinya atau kebebasan berekspresinya menjadi terbatas. Berbeda ketika kadang-kala tidak harus selalu di kelas belajarnya atau tidak monoton hanya mendengarkan guru menjelaskan, tapi kadang mungkin ini sudah sering Bapak Ibu lakukan. Kadang ya diskusi, kadang ya diajak keluar gitu ya. Nah, kalau dipaksa duduk terus-menerus, anak-anak menjadi tidak bebas lagi untuk berekspresi. Untuk anteng ketika ada Bapak Ibu guru harus diam mendengarkan, tidak seperti itu ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara lagi kita lihat pemikirannya tentang merdeka belajar. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kok jadi kayak sekolah belakang ya? Kalau merdeka harus ada disiplin yang kuat. Kalau disiplin berarti tidak merdeka lagi dong. Mungkin yang kita pikirkan seperti itu. Artinya gimana? Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kita memiliki kemerdekaan untuk mengatur apa yang akan kita lakukan. Anak-anak memiliki kemerdekaan untuk mengatur apa yang harus dia lakukan. Nah, bagaimana anak-anak tahu baik yang mana, yang buruk yang mana? Nah, nanti berikutnya bagaimana caranya? Bukan dengan paksaan, tapi dengan tuntunan. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau yang disebut motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal mungkin bisa jadi karena rasa takut pada Bapak Ibu guru. Jika saya tidak melakukan hal tersebut, saya akan dikata-katai atau bahkan dihukum oleh Pak Guru atau Bu Guru. Tidak hanya merdeka itu, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi anak itu yang kita harapkan kan mau melakukan kebaikan-kebaikan, mau berperilaku positif, tetapi hal tersebut memang benar-benar muncul dari dalam diri anak ya Bapak Ibu, bukan dari perintah ataupun karena rasa takut ataupun karena iming-iming hadiah dari orang lain. Pengennya seperti itu ya. Ya. Inilah yang dimaksud dengan disiplin positif Bapak Ibu. Kalau dari kemarin dari tadi kita membahasnya hanya disiplin saja, tetapi ada yang lebih baik dari disiplin itu sendiri, yaitu disiplin positif. Disiplin positif ya perilaku anak yang melakukan disiplin itu, bisa anak bisa dewasa, berasal dari motivasi internal, karena benar-benar itu diyakini oleh anak tersebut bahwa itu adalah hal baik, bukan karena paksaan atau karena aturan. Bertanggung jawab
Universal itu adalah nilai-nilai yang kita pahami bersama, kita sepakati bersama bahwa nilai itu memang benar-benar baik. Contohnya apa ya Bapak Ibu? Sopan santun, bagus. Banyak sekali ya. Sotoko, terus apalagi Bu Bete. Nilai-nilai yang kita amini bersama bahwa itu adalah hal yang baik. Paling gampangnya karena sekarang kita berada di kurikulum merdeka ya, profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini bersama. Nah, itu nilai-nilai itu yang kita harapkan ada pada diri anak, tumbuh dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari orang lain. Waktunya lama berarti itu. Iya, karena mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga tidak boleh dilakukan dalam satu kali waktu, karena itu membutuhkan proses yang lama. Ini level motivasi. Ada 3 level motivasi. Mengapa orang-orang melakukan hal-hal tertentu? Mengapa orang berbuat seperti itu? Mengapa kok si A sering terlambat? Mengapa kok si B tidak mau belajar? Mengapa kok anak itu suka menyendiri? Tidak ada motivasinya. Motivasi yang pertama menghindari rasa sakit atau hukuman. Nah, ini anak-anak kita apakah ke sekolah jam 7 itu karena memang yakin bahwa dia harus mematuhi peraturan sekolah atau karena takut dihukum? Ketika anak-anak upacara kok tidak mengenakan seragam lengkap? Oh, kenapa anak-anak mengenakan seragam lengkap? Apakah karena takut dihukum atau karena dia sadar bahwa dia harus melakukan itu? Level kedua menginginkan pujian atau hadiah. Anak-anak ketika diminta maju, siapa yang mau maju? Misal si A mau maju, itu karena dia haus akan pujian atau memang dia benar-benar ingin mengekspresikan dirinya? Bisa jadi dua-duanya ya, salah satu dari kedua hal tersebut. Nah, yang kita mau kan bahwa anak itu bukan anak itu maju bukan karena mengharapkan pujian, pengennya. Nah, level 1 dan level 2 ini merupakan level motivasi eksternal, di mana tujuan anak atau orang berbuat seperti itu tujuannya motivasinya berasal dari orang lain atau dari luar. Berikutnya di level 3 atau level paling atas, yaitu anak atau orang itu melakukan sesuatu untuk menghargai diri. Menghargai dirinya sendiri, berarti motivasi itu muncul dari dalam diri anak atau orang tersebut. Nah, ini orang yang melakukan hal ini berarti dia sudah fokus pada apa yang diyakininya. Yang diyakininya itu terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi, terkait dengan profil pelajar Pancasila yang diyakininya bahwa hal tersebut harus dia lakukan. Bagaimana hal-hal tersebut dapat diyakini oleh anak didik kita agar memunculkan motivasi intrinsik dalam segala perilakunya. Silakan Bapak. Ini hubungannya dengan anak saya Sambul tadi. Ya. Jadi kasus yang dihadapi oleh Pak Lihin ketika menghadapi Sambul gitu ya, kita harus identifikasi terlebih dahulu mengapa dan mengapanya. Nah, ternyata ketika dikomunikasikan dengan orang tua ada hal lain yang ternyata ini ada 5 kebutuhan manusia yang memang harus benar-benar terpenuhi agar orang atau anak tersebut dapat berperilaku positif. Ketika ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka akan sangat memungkinkan anak tersebut berlaku negatif. Contohnya tadi Sandul. Kalau menurut penjelasan dari Pak Lihin bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan akan kasih sayang. Nah, kita akan bahas 5 kebutuhan dasar manusia. 1, kebutuhan bertahan hidup. Seperti dalam agama Islam juga dibahas ya, bahwa manusia ketika harus bertahan hidup, barang yang haram pun boleh dimakan. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Berikutnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang tadi sudah
sudah diawali oleh Pak Hidin cerita tentang Sahrul. Ternyata di rumah kurang kasih sayang dari ibunya ya Pak ya. Guru harus dapat menerima murid sesuai dengan kodratnya, itu ilmu sayang. Guru harus bisa menciptakan kesempatan untuk berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi, ikatan emosi dengan anak supaya kita bisa menyayangi anak kita. Baik di rumah maupun di sekolah itu keduanya. Berikutnya kebutuhan dasar manusia akan kebebasan. Memberikan kesempatan untuk membuat pilihan. Pernah tidak Bapak Ibu menanyakan kepada anak-anak, anak-anak belajarnya pengennya bagaimana nih? Pengen sendiri-sendiri atau pengen berkelompok? Pengen di dalam kelas atau pengen di luar kelas? Itu jika kita menanyakan hal tersebut kepada anak-anak, kita sedang memenuhi kebutuhan anak itu yang berupa kebutuhan kebebasan. Anak-anak juga kadang ingin bebas, ingin mengekspresikan pikirannya, pengen seperti apa. Menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal baru. Seperti kita kalau punya anak kecil juga jangan terlalu banyak dilarang gitu ya, karena anak-anak pasti selalu ingin mencoba hal-hal baru. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Guru harus mampu menciptakan kelas dan pembelajaran yang menyenangkan. Tidak dibahas lagi ya untuk kesenangan ini. Kita semua sudah tahu bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Tentunya kita harus tahu dulu karakteristik anak didik kita bagaimana, supaya kita bisa membuat anak didik kita senang ketika belajar. Ya, tentunya dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini kan dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Peserta didik pengennya yang bagaimana, itulah yang kita berikan. Bukan berarti di los, benar-benar merdeka itu artinya bebas memberikan pelajaran seperti yang kita inginkan, tetapi yang seperti murid inginkan. Berikutnya yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Berikan kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Jadi ketika anak mematuhi peraturan sekolah harus berpakaian rapi, memakai sepatu hitam, berangkat jam 7 di sekolah maksimal. Anak tersebut bukan lagi berdasarkan aturan, tetapi berdasar pada keyakinannya sendiri bahwa hal tersebut memang perlu dia lakukan untuk membentuk disiplin positifnya. Silakan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan hidangan boleh disalih. Terima kasih Pak Amir. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah hukuman dan konsekuensi. Yang selama ini kita berikan itu adalah hukuman atau konsekuensi. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Bisa jadi ternyata kita memberikan ke anak bukan berupa hukuman, tapi konsekuensi. Nah, kita lihat perbedaannya. Jadi konsekuensi ini levelnya berada di atas hukuman. Di atasnya, atas bawahnya, ke atas artinya semakin baik, maksudnya begitu ya Bapak Ibu. Berarti hukuman paling bawah berarti paling buruk, di atasnya ada konsekuensi. Jika kita memberikan konsekuensi kepada anak itu lebih baik daripada memberikan hukuman, maksudnya seperti itu. Ya, sambil menikmati hidangan, sambil nonton film dulu sebentar. Saya juga pengen makan. Tidak siap. Jadi kita ambil hikmahnya atau apa yang dapat kita petik dari film yang akan saya putar ini. Jadi, so ini udah siap Pak. Asep. Macam mana asep? Tukang. Asep. Dani, kamu lagi. Kamu ini nggak tahu kapok ya? Bapak kasih hukuman, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini kamu. Nampak saya benar-benar ini. Mas Dani,
maafkan bapak ya. Karena bapak udah berasa buruk sama kamu dan tidak mau menggunakan sedikit durasi kamu. Bapak Ibu, setelah melihat film tadi, apa yang dapat Bapak Ibu sampaikan atau apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan? Awes anak-anak, sepanjang kawan tulis. Pak Lin, silakan, sepertinya ingin mengungkapkan apa yang dirasakan. Ingin menangis. Ingin menangis. Terus akhirnya karena emosi kesadarannya tumbuh dari diri sendiri setelah Jadi hikmahnya apa dengan melihat peristiwa dalam film tadi? kita tidak boleh menyebutkan tergesa-gesa sebelum mengidentifikasi proses. Oke. Jadi ini hampir sama dengan pas awal kita tadi ya, ketika Bapak Ibu menuliskan langkah apa yang Bapak Ibu ambil ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, gitu ya. Langkah pertamanya yaitu harus diidentifikasi terlebih dahulu mengapa anak tersebut melakukan suatu perbuatan yang negatif atau melanggar aturan atau melakukan sebuah kesalahan. Jangan langsung memarahi ataupun memberikan hukuman, gitu ya Bapak Ibu. Ketika kita memberikan suatu arahan kepada anak-anak, bahasa tubuhnya harus diperhatikan, kemudian intonasi suaranya tinggi, halus atau sedang, dan pemilihan katanya yang kiranya tidak menyinggung dan tidak menyakiti anak. Dalam hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Tadi sebelum kita nonton film, kita akan membahas bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Dari kalimat tidak ada korelasi logis, contohnya apa ya? Ketika kita memberikan hukuman yang tidak ada korelasinya dengan kesalahan anak tersebut, kita telah memutuskan sesuatu berdasarkan emosi. ya. Contoh hukuman yang kita berikan apa? Yang tidak sesuai dengan kesalahan anak tersebut. Contoh, anak tidak mengerjakan PR, kita beri hukuman nyapu, ya. Anak yang tidak mengerjakan PR disuruh membersihkan WC, kan tidak ada hubungannya dengan kesalahan anak tersebut. Anaknya tidak mengerjakan PR kok malah disuruh nyapu. Kalau kelas 1, kalau kelas tinggi kok disuruh membersihkan WC, kan tidak ada hubungannya. Itu yang disebut sebagai hukuman. Kalau hukuman sing partai yang permasalahan itu jenis yang kedua. Apa? Dia tidak mengerjakan PR. Oh, bahkan Kalau aku ya, Ya, silakan Bu Budi. dalam karir yang tidak mengerjakan PR dikerjakan setelah jam pelajaran selesai. Nah, Apa yang dilakukan Bu Bibit barusan itu adalah konsekuensi, karena ada hubungannya dengan kesalahan anak. Ya. Itu satu level di atas hukuman dan lebih bagus daripada menghukum. Daripada anak yang tidak mengerjakan PR kok disuruh nyapu atau membantu piket temannya, kadang ada yang seperti itu ya. Nah, kamu disuruh membantu piket yang hari ini karena kamu tidak mengerjakan PR. Yang dilakukan Bu Bibit barusan yang diceritakan yaitu dengan mengerjakan PR tersebut di akhir pelajaran ketika anak-anak yang lain sudah pulang, itu adalah contoh konsekuensi karena ada hubungannya dengan kesalahan anak tersebut. Ketika anak terlambat masuk sekolah, seperti kasus tadi terlambatnya setengah jam, kan kalau kita disiplin waktu, kalau kita ikut tepat waktu, berarti kan dia anak tersebut ketinggalan pelajaran setengah jam. Nah, kalau berbentuk hukuman, maka anak tersebut mungkin bisa jadi disuruh pulang, bisa jadi itu adalah bentuk hukuman. Hukuman yang lain yang tidak ada korelasinya dengan keterlambatannya berarti, karena ini bentuknya hukuman. Netori sampah, ya tidak ada hubungannya ya, itu adalah bentuk hukuman. Ada bentuk lain di atasnya yang disebut sebagai konsekuensi yang ada hubungannya dengan kesalahan anak. Karena terlambat setengah jam, maka mungkin caranya bisa jadi seperti Bu Bibi tadi, harus belajar materi yang ketinggalan tadi di awal. Dia harus belajar selama setengah jam di akhir pelajaran, bukan akhir pelajaran berarti ya, setelah usai pelajaran.
Itu namanya konsekuensi. Pada hukuman, murid tidak diajak berdiskusi dalam pemecahan masalahnya, hanya guru yang menentukan. Pokoknya orang-orang PR yang kudu nyapu, pokoknya orang-orang PR yang harus membersihkan WC. Itu hanya satu arah, hanya guru yang menentukan. Murid tidak diajak berdiskusi sebelumnya. Akhirnya murid tidak belajar makna dibalik tanggung jawab. Akhirnya tidak muncul motivasi intrinsik di berikutnya. Motivasinya masih motivasi eksternal ketika anak tersebut kemudian tidak terlambat lagi, kemudian selalu rajin mengerjakan PR. Motivasinya bisa jadi bukan karena dia merasa butuh, tetapi karena takut hukuman. Berikutnya bedanya dengan konsekuensi. Dalam konsekuensi akan didahului melalui kesepakatan. Kita sepakat dulu nih, kalau kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu harus mengerjakannya 10 kali. Mungkin bisa jadi nanti mengerjakan atau diberikan PR 10 kali lebih banyak dari PR yang kemarin. Itu namanya konsekuensi. Dalam konsekuensi bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Karena sebelumnya sudah dibuat kesepakatan terlebih dahulu. Otomatis kesepakatan ini harus sesuai dengan jenis pelanggarannya. Kalau misal kesepakatan bersamanya adalah kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus menyapu halaman. Itu bukan bentuk konsekuensi, tapi kesepakatan hukuman namanya. Murid dapat berkontribusi membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama-sama dengan guru. Jadi curah pendapat, diskusi membuat kesepakatan. Tidak hanya gurunya saja yang langsung menentukan. Kamu kalau tidak mengerjakan PR harus mengerjakan setelah jam pelajaran selesai. Itu tidak gurunya saja yang menentukan, tapi muridnya juga mungkin punya usul lain. Bagaimana kalau diberi PR lebih banyak saja Bu daripada mengerjakan setelah akhir pelajaran? Itu nanti bisa jadi kesepakatan kelas mana yang disetujui oleh anak-anak di dalam kelas. Berikutnya, guru memiliki peran mengontrol atau mengingatkan atas kesepakatan yang telah dibuat. Ketika anak tersebut melakukan kesalahan, diingatkan kembali kesepakatan kita, kelas kita kemarin bagaimana ya anak? Pak Ratno, adakah suatu hukuman dari guru Pak Ratno dulu ketika sekolah yang membekas diingatan Pak Ratno sampai sekarang? Ada. Aku dulu punya guru kelas 3 namanya Pak Karso. Apa rumahnya Pak? Iya. Mungkin itu kesalahan saya dulu waktu SD kan mungkin ya usil lah. Aku pernah dihukum 3 hari berturut-turut. Dan pagi langsung masuk ke depan. Besok lagi karena satu kesalahan. Mungkin sekarang Bapak Ibu tidak merasa sakit hati terhadap hal tersebut, tetapi kok mengapa ingatan tersebut masih tetap ada di pikiran kita? Bisa jadi karena kita tidak terima dengan perlakuan tersebut. Kok saya tidak ditanya dulu langsung dihukum begitu ya? Itu berarti dulu ketika menerima itu ada rasa tidak terima, atau bisa kita katakan rasa sakit hati lah ya. Nah ini tadi bahwa hukuman membuat anak sakit hati maupun hukumannya fisik, bisa jadi sakit fisik seperti tadi di film tadi dipukul namanya menggunakan penggaris, berarti itu selain sakit hati juga sakit fisik untuk jangka waktu yang lama. Nyatanya sampai sekarang Bapak Ibu masih ingat. Lalu apa kalau hukuman tidak boleh, konsekuensi tidak boleh? Lalu ketika ada anak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Tapi sebelum kita membahas itu, mari kita lihat berdasarkan pemahaman tadi, Bapak Ibu bisa menjawab dari 7 pernyataan ini itu berupa hukuman atau konsekuensi, supaya kita paham dulu apa yang kita lakukan itu berupa hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Mungkin zaman dulu pernah ada yang seperti ini, ketika melakukan kesalahan disuruh menulis saya berjanji tidak akan titik-titik begitu ya. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tidak ada hubungannya dengan terlambat ya. Walaupun menulis kata terlambat, tapi kegiatan menulis itu
betul. Itu merupakan hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Tidak ada hubungannya lagi, benar itu hukuman. Baik, berikutnya tadi saya akan membahas hukuman. Tadi kita sudah belajar hukuman dan konsekuensi, bedanya apa? Sudah. Silakan Pak. Antara kesimpulan dan hukuman itu lebih baik diberikan konsekuensi. Iya, antara hukuman dan konsekuensi itu tingkatannya lebih bagus atau lebih tinggi konsekuensi daripada diberi hukuman. Kalau pilihannya hanya 2 nih, hukuman atau konsekuensi, sebaiknya guru memberikan hukuman atau konsekuensi. Kalau pilihannya ada 2, maka lebih baik konsekuensi yang diberikan. Tapi nanti ada yang lebih baik lagi dari konsekuensi. Apa itu? Kita lihat nanti. Saja. Kita akan membahas penghargaan terlebih dahulu. Apa yang biasa kita berikan kepada siswa untuk mengiming-imingi besok kalau kamu nilai 100, saya beri 5.000. Kalau kamu bisa mengerjakan soal papan tulis 10.000, misalnya seperti itu. Atau kalau kamu besok beri nilai PAT dapat 100 semua di semua mata pelajaran, saya berikan 100.000, misalnya seperti itu. Itu adalah bentuk penghargaan. Penghargaan di sini yang dimaksud adalah penghargaan berupa penghargaan konkret atau yang fisik, yang berupa benda, materi, betul. Nah, di sini ternyata penghargaan itu memiliki dampak. Jadi ada kata seperti ini, dihukum oleh penghargaan. Padahal penghargaan itu kalau kita pikirkan itu hal positif ya, memberikan penghargaan. Ternyata penghargaan itu menghukum kita. Kita ini dihukum oleh penghargaan. Bentuk-bentuk hukumannya seperti apa sih? Yang pertama, penghargaan ini dapat mengurangi ketepatan. Nanti dari satu contoh ini bisa untuk semua poin-poin ini. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan merusak hukuman, dan penghargaan menimbulkan rasa kecewa. Yang pertama contohnya, mengapa penghargaan mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas, dan menurunkan kualitas? Ini nanti satu contohnya saja. Jadi begini Bapak Ibu, ketika seorang anak itu misalnya begini, yang sering terjadi, yang sering saya lihat dan pernah juga saya lakukan, ketika anak mengerjakan soal mungkin matematika ataupun soal-soal lain, kita memberikan soal, kita memberikan bentuk penghargaan atau reward seperti ini. Siapa yang sudah selesai boleh istirahat terlebih dahulu. Siapa yang sudah selesai menulis boleh pulang terlebih dahulu. Yang belum selesai silakan lanjutkan sampai selesai. Sering seperti itu atau bukan? Pernah seperti itu ya Bapak Ibu? Nah, penghargaan yang seperti itu akan mengurangi kecepatan, mematikan kreativitas, dan menurunkan kualitas. Karena anak ingin mendapatkan penghargaan dengan pulang lebih awal, ingin istirahat lebih awal, sehingga anak tersebut nanti menjadi asal-asalan ketika mengerjakan. Ketepatannya menjadi berkurang, kualitas pekerjaannya juga akan menjadi berkurang. Kemudian mematikan kreativitas sehingga dalam hal ini berarti yang seharusnya anak tersebut bisa mengerjakan lebih baik lagi, jadi mengerjakannya hanya sebatas cepat selesai asal rampung sehingga dia lebih cepat pulang. Atau ketika yang bisa menjawab saya beri pulpen misalnya, atau saya beri uang 100.000, jadi cepet-cepetan gara-gara cepet-cepetan tapi nanti menjadi tidak tepat, bisa jadi kan seperti itu karena termotivasi oleh penghargaan tadi. Itu hukuman dari penghargaan atau dihukum oleh penghargaan. Jadi anak-anak dihukum dengan penghargaan yang kita berikan. Selanjutnya penghargaan merusak hukuman, contoh merusak hubungan. Contohnya seperti ini. Misal dalam satu keluarga ada kakak dan adik yang diminta oleh ibunya sudah dibagi pekerjaan rumah masing-masing. Nah, tentu saja kemampuan si kakak dengan si adik berbeda ya dalam mengerjakan. Biasanya yang tua akan lebih cepat selesai karena memang dia memiliki kemampuan yang lebih dari adiknya yang umurnya masih di bawahnya, bisa jadi jauh. Nah, si ibu ini selalu memberikan penghargaan kepada kakaknya karena dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari adiknya. Tentu saja adiknya itu merasa dosanya sudah besar
saya tidak lebih baik dari kakak saya? Kenapa kakak saya yang selalu diberi penghargaan, yang selalu diberi pujian? Kenapa saya selalu dibanding-bandingkan dengan kakak saya? Sehingga akhirnya dapat merusak hubungan antara kakak adik ini. Adik yang menjadi sensi kepada kakaknya, bisa jadi nanti menimbulkan hal-hal buruk. Misal tugas kakaknya dalam nyapu, akhirnya nanti dikotori lagi oleh adiknya, merusak hubungan. Ini bisa juga terjadi di sekolah seperti itu. Karena satu atau dua anak itu, misalnya ada dua anak, yang satu sering mendapat pujian, padahal yang satu sudah berusaha luar, berusaha banget, tapi bisa kok aku kok gak pernah dipuji. Kemudian penghargaan menimbulkan rasa kecewa. Yang paling merasa kecewa adalah pada sistem kita yang sekarang adalah sistem ranking ya. Yang paling merasa kecewa itu adalah yang berada di ranking kedua. Ketika ada penghargaan untuk ranking 1 dan ranking 2, ketika yang diberi penghargaan hanya ranking 1, maka ranking 2-nya yang akan paling merasa kecewa. Saya sedikit lagi loh sebenarnya, harusnya saya bisa dapat ranking 1, kenapa kok bukan saya? Jadinya kan saya tidak dapat penghargaan, saya tidak dapat hadiah. Yang paling justru malah yang golongan menengah ke bawah biasa-biasa saja. Yang paling merasa kecewa itu yang berada di 3 besar itu. Yang bukan 3 besar, berarti ranking 2 dan 3-nya ya. Nah yang paling kecewa itu yang ada di urutan kedua. Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Apa lebih baik misalnya kalau ada peserta itu apa mengaruhi dalam nanti ke apa di dalam kegiatan membaca kelanjutannya mempengaruhi anak tersebut maksudnya apa gimana? Kayak contohnya ini kalau aku menjadi bagus atau sedikit semangat mungkin ada efeknya tergantung anak itu sudah memiliki motivasi intrinsik atau belum. Apa lebih baik antara peringkat antara TPK atau tidak? Ya kita ketahui memang sebenarnya tidak ada peringkat kan ya. Tidak ada peringkat karena setiap anak itu memiliki keistimewaannya. Sehingga apa yang seharusnya kita lakukan dalam memberikan penghargaan ini bukan berarti penghargaan itu tidak boleh, tetapi penghargaan kita ganti dengan apresiasi. Kita mengganti penghargaan tersebut dengan apresiasi. Bagaimana cara mengapresiasi murid? Nah, apresiasi itu kan bukan hanya atas kemampuan kognitifnya saja. Kita bisa mengapresiasi orang lain atas tindakan baiknya. Misal mau meminjam pulpen kepada temannya. Nah, dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Berikan pengakuan secara khusus. Jadi bukan secara umum kepada satu kelas, tapi pada anak tersebut. Berikan pengakuan secara pribadi. Secara pribadi berarti dari diri kita. Berikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Artinya ya sesuai dengan perilaku anak tersebut. Tidak hanya tentang kepandaiannya, tidak hanya tentang kemampuan kognitifnya. Ketika anak tersebut sudah jujur misalnya, ya kita beri apresiasi kepada murid tersebut atas kejujurannya. Ketika anak tersebut rajin piket, ya kita beri apresiasi karena dia bertanggung jawab terhadap piketnya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jangan bosan untuk memberikan apresiasi kepada anak. Fokus kepada prosesnya, bukan hasil akhirnya. Bagaimana anak tersebut berproses dalam melakukan perbuatan tersebut. Kamu sudah berusaha nak, dan luar biasa. Bukan pada hasilnya, nilainya 100 luar biasa, tapi pada prosesnya kamu pasti sudah belajar dengan sangat tekun sampai mendapat nilai 100. Jadi anak film lagi. Ayo. Kelarin sini. Sebelum orang film ada pertanyaan. Silakan Pak. Ini akan ganti topik masalahnya, tapi masih berhubungan dengan disiplin positif untuk sebagai pemancing. Mantik. Aku ingatnya Pak Rano terus mancing. Memantik ya untuk film ini nanti untuk memantik. Memancing kontroversi.
Oke, silakan Pak Lin. Tadi sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Dalam bentuk apresiasi kan semua berubah seperti itu, bentuk realnya apa? Contoh misalnya saya memberikan kepada anak orang yang kursusnya terlalu bagus, belajar terlalu bagus, rapih dalam mengerjakan tugas, kemudian dia suruh maju, misalnya dia suruh nyanyi, boleh apa tidak? Nyanyi kesukaannya yang mungkin digemari teman-teman. Bentuk apresiasinya dengan meminta anak tersebut untuk menyanyi karena Bapak tahu bahwa anak itu suka menyanyi. Boleh seperti itu Pak. Yang bukan dilarang sih, yang tidak bagus itu ketika kita memberikan penghargaan berupa materi. Oh gitu ya. Lebih baik, bukan tidak bagus dalam semua hal ya. Kita harus memikirkan ini imbasnya ke anak nanti bagaimana. Ketika kita akan memberikan penghargaan boleh, tetapi kita harus memikirkan efeknya nanti ke depannya bagaimana sih ketika anak dewasa nanti, ketika ke depannya anak itu menghadapi kehidupan yang lebih dari anak-anak, ketika kehidupan dewasanya itu menjadi bagaimana. Boleh seperti itu Pak, memberikan apresiasi kepada anak. Tetapi ketika kita memberikan penghargaan, bagus sekali nilai 100. Bukan hanya berfokus pada hasilnya, tetapi pada prosesnya, bagaimana anak tersebut telah berusaha sebaik mungkin mendapatkan nilai 100. Ih kamu hebat, kok saya hebat? Kenapa Pak? Jangan sampai kita tidak bisa menjelaskan kenapa anak itu hebat. Iya. Maksudnya berfokus pada proses seperti itu. Ada satu lagi. Silakan Pak. Ini untuk kelas 9 tadi ya, kelas tinggi nggak boleh. Kalau mungkin anak di rumah kan dia prosesnya bagus tadi ya. Kemudian suruh maju dipeluk, mungkin di rumah keluarga sayang. Belum kan senang banget ya peluknya. Tapi kalau kelas tinggi dipeluk malah berbahaya. Iya. Demikian, terima kasih. Iya, bisa saja dengan memberikan pelukan seperti yang Pak Idin katakan tadi. Mungkin untuk murid kelas 1, 2, 3 mereka masih membutuhkan kasih sayang, tidak hanya di rumah tetapi juga di sekolah. Nah, bentuk kasih sayang kepada kelas tinggi berbeda lagi dengan yang kelas rendah seperti yang Bapak ungkapkan tadi. Bukan dengan pelukan, tapi dengan kita mendengarkan curhatan anak-anak, dengan kita mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah anak-anak, itu juga merupakan bentuk kasih sayang. Jadi bisa diterapkan di kelas tinggi. Betul Pak, bisa jadi seperti itu. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah peraturan kelas dan keyakinan kelas. Harus ke kurang kasih saya Pak Lin terus dipeluk Pak. Kau Kembaran apa ini? ini banget. Itu Ini bukan film sih, tapi yaitu adalah kegiatan saya ketika melaksanakan aktualisasi dan evaluasi Latsar CPNS, yaitu kegiatan membuat talas tata tertib kelas menggunakan kesepakatan kelas. Tadi di video tadi terlihat saya membuat kesepakatan bersama murid-murid ya, yang akhirnya nanti ketika anak melakukan kesalahan bentuknya adalah konsekuensi. Tetapi ternyata hal itu masih kurang bagus, ada yang lebih bagus lagi. Di sini ada peraturan kelas atau keyakinan kelas. Bedanya di mana? Sama-sama
Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas, keyakinan berarti kan apa yang diyakini oleh anak tersebut. Kamu yakin nggak kalau menghormati orang lain itu penting? Kamu yakin nggak kalau kamu harus melakukan disiplin untuk bisa mengatur hidupmu lebih baik? Gitu. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Guru membuat kesepakatan bersama murid untuk mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi pernyataan kebajikan universal yang diakui bersama. Jadi kalau keyakinan kelas ini berupa pernyataan kebajikan yang disepakati dan diyakini bersama anggota kelas tersebut. Bukan kalau tadi di video tadi kan hanya jika kamu makan di kelas maka kamu harus membawa makanan sejumlah siswa di kelas tersebut. Itu bentuk kesepakatan atau peraturannya. Keyakinan kelasnya, keyakinannya apa? Syarat keyakinan kelas 1, melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa kok tidak boleh banyak? Banyak kan yang apik supaya mudah diingat. Nanti kan bisa bertahap di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya sampai anak itu nanti dewasa di tingkat SMA. Kalau memang benar-benar diterapkan pembuatan keyakinan kelas ini, lama-lama keyakinan kelas anak tersebut semakin banyak dan semakin kuat. Jadi jangan terlalu banyak, bisa dari beberapa hal dirangkum menjadi satu. Seperti halnya pada profil pelajar Pancasila, kok cuma 6? Apakah yang lain tidak masuk profil pelajar Pancasila? Apakah inovatif tidak masuk profil pelajar Pancasila? Masuk, walaupun tidak tercantum di 6 profil pelajar Pancasila tersebut, tetapi menjadi dimensi dari 6 profil pelajar Pancasila tersebut. Jadi cawangane. Contoh toleransi, kenapa tidak dicantumkan? Karena toleransi antar umat beragama misalnya itu masuk ke profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dan berakhlak mulia. Maksudnya seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini dibuat global, tapi memiliki cabang-cabang atau dimensi-dimensi di dalamnya. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Tidak terlambat, bukan tidak terlambat. Kita tidak boleh menggunakan kata tidak terlambat masuk sekolah, tetapi kita menggunakan datang tepat waktu. Kalimat positifnya menjadi datang tepat waktu. Kemudian yang keempat, dapat diterapkan di lingkungan kelas atau logis. Perlu dilakukan koreksi dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Mungkin ada kalanya peraturan kelas tersebut atau keyakinan kelas tersebut tidak lagi relevan di dalam kelas. Tadinya diterapkan di kelas 1 cocok, ketika anak tersebut sudah sampai di kelas 3 ternyata tidak relevan lagi dengan tingkatan umurnya, maka perlu dikoreksi dari waktu ke waktu. Nah, ini tentang nilai-nilai kebajikan universal yang tadi kita bahas. Itu tentang profil pelajar Pancasila. Silakan Pak Agus. Tadi itu antara peraturan dan keyakinan itu perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau peraturan kan hanya mengungkapkan 1 atau 2 tindakan. Sedangkan keyakinan contoh gini, setiap anak harus datang tepat waktu. Tepat waktu itu masuk dimensi apa? Masuk perbuatan apa? Disiplin contohnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah disiplin, supaya dapat mengcover berbagai tindakan-tindakan. Salah satunya adalah datang tepat waktu. Disiplin berarti mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu masuk ke keyakinan yang disebut sebagai disiplin. Contoh hanya kira-kira disiplin. Iya, di apa sih ya? Dikelompokkan gitu. Dikelompokkan ke dalam satu perbuatan, bukan perbuatan, dalam dimensi namanya. Contoh menghargai orang lain. Dalam menghargai orang lain apa saja contohnya? Tidak boleh bertengkar misalnya. Terus lagi satu lagi
bagaimana mendisiplinkan anak biar disiplin. Mendisiplinkan anak biar disiplin. Kita memunculkan motivasi intrinsik. Nanti ada teori restitusi di sini. Bagaimana caranya supaya anak itu sadar dengan sendirinya, bukan atas dorongan ataupun paksaan, benar. Ya, menyadarkan kesadaran anak. Caranya tentu saja kalau tidak dalam satu kali waktu bisa langsung sadar ya. Kita perlu melakukan ini secara konsisten, terus menerus sampai pada akhirnya mendapatkan murid sesuai yang kita impikan, sadar. Contoh ini, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bentuk keyakinan kelasnya apa? Oh, anak disuruh mengembalikan buku ke tempatnya. Ketika mengambil buku dari rak, kamu harus mengembalikan ketika sudah selesai menggunakannya. Betul, Bapak ini luar biasa. Ya betul, keyakinan kelas yang dianut oleh anak-anak di dalam kelas tersebut berarti tanggung jawab. Tidak, bentuk tanggung jawab kan tidak hanya mengembalikan buku ke tempatnya. Dia bertanggung jawab juga ketika mematahkan pensil temannya, maka dia harus mengganti. Itu bentuk tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas ini tidak perlu dibuat banyak, tetapi bisa mencakup sebagian besar perbuatan-perbuatan positif atau kedisiplinan di dalam kelas tersebut. Kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu. Nah, ke posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Tadi sudah kita bahas di awal. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Ini kembali lagi ke tingkatan dari nomor 1 sampai 5 ini ada tingkatan yang paling rendah sampai paling tinggi. Sudah paham ya, membuat rasa bersalah. Kamu kalau tidak mengerjakan nanti ibu kecewa. Kamu kalau tidak mengerjakan ini nanti ibu dimarahi oleh kepala sekolah, seperti itu. Membuat orang atau murid merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Kita duduk dengan anak, rangkul, kemudian kamu nggak apa-apa loh, ini nanti ibu bantu. Kita memposisikan diri sebagai teman bagi murid kita. Yang keempat sebagai pemantau. Kita membuat kesepakatan kelas seperti tadi. Kita memantau keterlaksanaan kesepakatan tersebut. Kita harus memantau anak apakah sudah sesuai dengan peraturan kelas yang kita buat atau belum. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bukan karena kita minta untuk melakukan hal sebagai konsekuensi atas perbuatannya, tetapi anak tersebut yang memunculkan sendiri solusi apa sih yang bisa saya lakukan atas kesalahan saya. Apa yang kita yakini itu diawali dengan pertanyaan seperti itu. Kemudian apakah kamu sudah meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bukan gurunya yang memberikan solusi. Kamu kalau melakukan seperti ini, kamu harus seperti itu, bukan seperti itu. Tapi anaknya yang dipancing untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri, untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Itu anak yang diminta. Ini Pak Ranto jawaban tadi. Bagaimana memunculkan motivasi intrinsik, yaitu menggunakan teknik restitusi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ini rangkumannya. Nah, apa itu restitusi? Ini caranya. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Kita tidak mempermasalahkan kesalahan anak tersebut. Kita tidak terus mengungkit-ungkit apa yang salah dari anak tersebut, tapi kita mengungkit atau mencari cara bagaimana menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Dalam restitusi kita harus menciptakan suasana positif, mengajak murid untuk berpikir dan
memikirkan solusi terbaik. Kalau kamu mau mematahkan pensil temanmu, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Bukan langsung kita mengatakan kalau kamu mematahkan pensil temanmu, kamu harus menggantinya, bukan seperti itu. Tetapi dipancing anaknya untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Bisa jadi murid nanti, saya akan menggantinya dengan uang, Bu. Saya akan menggantinya dengan pensil, Bu. Karena saya tidak punya uang, saya punyanya buku, saya akan menawarkan ke teman saya agar pensilnya saya ganti dengan buku, Bu. Bisa jadi seperti itu. Jadi anak yang akan menganalisis apa yang harus dia lakukan. Nah, dalam melakukan teori restitusi ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas supaya anak itu tidak lagi merasa bersalah, supaya anak itu bisa kembali ke teman-temannya dengan perasaan senang, ya, tidak lagi merasa bersalah, tidak lagi merasa dirinya gagal, tidak lagi merasa bahwa dirinya buruk. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, mengajak murid untuk menganalisis bahwa perbuatannya itu salah, tetapi bukan berfokus pada kesalahannya. Dari kesalahan itu, bagaimana kita mengajak anak untuk mencari solusi, mengambil tanggung jawab dari tindakan salahnya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dari keyakinan tersebut, apa yang sudah kamu langgar? Dari perbuatanmu tersebut, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Dan bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut. Langsung saja ke contoh cara menerapkan teori restitusi. Tahapan dalam melakukan restitusi. Jangan fokus ke video. Dan inilah penerapan segitiga restitusi saya. Pada kasus yang pertama, Olivia merasa kesal dan marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar karena Fanny mengolok-oloknya di depan teman-teman sekelas. Olive, hari ini Ibu mendapatkan laporan dari ketua kelas bahwa kamu bertengkar dengan Fanny. Iya, Bu, saya kesel banget, Bu. Kenapa kamu sampai kesal begitu? Fanny terus mengolok-olok saya menggunakan nama orang tua saya, Bu. Nggak cuma hari ini, tapi dari kemarin-kemarin juga Fanny selalu mengolok-olok saya, Bu. Saya kan jadi kesel banget, Bu. Oh, begitu. Wajarlah kalau kamu kesal. Jika Ibu ada di posisi kamu, Ibu juga bisa jadi akan melakukan hal yang sama dengan kamu. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Fanny? Biasanya sih saya diam saja, Bu. Tapi hari ini Fanny mencoret-coret buku tulis saya dan menulis nama orang tua saya besar di papan tulis, Bu. Saya kan jadi marah, Bu. Saya mengeluarkan kata-kata kasar hingga menarik jilbab Fanny, Bu. Oh, begitu. Kamu pasti melakukan itu karena ada alasannya, kan? Iyalah, Bu. Saya sudah kesel banget sama Fanny. Fanny sudah kelewatan mengolok-olok saya. Saya jadi malu dengan teman-teman saya. Ya, wajar sekali kalau kamu marah karena kamu pasti merasa harga dirimu direndahkan. Ibu sangat menghargai tindakanmu yang tidak berbuat lebih buruk dari apa yang telah kamu lakukan terhadap Fanny barusan. Kamu bisa saja berlaku lebih buruk dengan berkelahi sampai melukai Fanny, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu patut bangga dengan dirimu. Tapi coba kita pikirkan, apa yang kamu lakukan barusan terhadap Fanny dengan marah-marah, mengeluarkan kata kasar, hingga menarik jilbab Fanny, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurutmu, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Mungkin menghargai, Bu. Bagus. Apakah menghargai orang lain itu penting untuk kamu? Penting sekali, Bu. Jika itu penting, apa yang bisa kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita ketika kamu sedang marah? Menahan diri dan bersabar, Bu. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf kepada Fanny dan saya meminta agar Fanny tidak mengolok-olok saya menggunakan nama orang tua saya. Dan saya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak menghormati orang lain. Dan jika ada yang mengolok-olok saya akan mengingati teman saya tentang keyakinan kelas kita. Bagus sekali rencana tindakanmu. Silakan dilakukan dan tetap semangat ya. Baik, Bu. Silakan sekarang Olive bisa kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, ini dari segitiga restitusi ini kesimpulannya atau lebih lanjutnya berarti ya. Tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas itu untuk menjaga murid agar tidak merasa terpuruk dalam perasaan bersalah dan membantu mereka memahami bahwa membuat kesalahan itu adalah
wajar kalau kamu melakukan hal tersebut. Jika ibu guru menjadi kamu, bisa saja juga ibu akan melakukan hal yang sama seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Anak memahami kebutuhan dan alasan guru memahami kebutuhan dan alasan murid melakukan perilaku tersebut. Jadi kita harus tahu dulu alasannya. Seperti tadi di awal, harus menanyakan dulu mengapa kok tidak mengumpulkan tugas, mengapa kok terlambat, itu harus ditanyakan dulu alasannya apa. Kemudian menanyakan keyakinan, menuntut murid untuk memasuki kesadaran moralnya. Itu teknik segitiga restitusi untuk memunculkan motivasi intrinsik pada anak, sehingga nanti anak akan melakukan disiplin positif, disiplin yang berasal dari motivasi intrinsik anak tersebut, bukan berasal dari peraturan-peraturan ataupun paksaan dari pihak luar. Ya, demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, waktu saya sudah habis di sini. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita sebagai guru sebaiknya mengurangi sedikit demi sedikit posisi kontrol kita, jangan lagi menjadi penghukum. Kalau masih ya dikurangi sedikit-sedikit sampai kita bisa menerapkan posisi kita sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi Pak Ramon ya. Ya, dari saya cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Maaf, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, inilah video pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas bersama siswa saya. Kalau berangkat sekolah, di sekolahan, di rumah kalian pasti ada aturan, ya tidak? Ya. Sekarang kita akan membuat satu kesepakatan, suatu kesepakatan tentang aturan di kelas ini. Kesepakatan itu tidak menggunakan konsekuensi. Artinya, jika kalian sampai melanggar kesepakatan itu, yang akan diingatkan adalah tentang keyakinannya. Apa itu keyakinan? Kalian sudah pernah mendengar profil pelajar Pancasila? Ada berapa dimensinya? Sudah pernah tahu? Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu adalah karakter-karakter yang diharapkan ada pada diri manusia Indonesia. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Itu harus seperti itu kamu. Yang kedua, bergotong royong. Bagaimana gotong royong? Kalian harus bekerjasama dengan teman-teman, harus peduli, itu termasuk dimensi gotong royong. Mandiri, kemudian kreatif, kemudian ada lagi berkebinekaan global. Itu diantara profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang di kelas 6 kita akan menyepakati beberapa aturan dan diringkas menjadi suatu keyakinan. Keyakinan itu berarti apa yang ada di dalam hatimu, dan nanti akan ditanamkan tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah dan di masyarakat. Sekarang sebelum menuju ke keyakinan, coba kalian identifikasi dulu peraturan-peraturan yang sebaiknya ada di kelas kita. Kita sepakati dari kesepakatan apa yang harus ada di kelas kita. Contoh satu ya, tidak boleh terlambat. Ini contoh dari guru. Coba kamu kasih masukan. Satu saya tulis kesepakatan. Langsung saja gunakan kalimat positif. Tidak boleh terlambat. Jadi kalimat positif itu tidak menggunakan kata tidak dan tidak menggunakan kata bukan.
10 jam 10 nanti tidak tepat jam 10 dong, bukan seperti itu, tapi maksimal jam 10 harus sudah ada di kelas lagi. Jam setengah 10 boleh, jam 10 kurang 5 boleh, jam 10 kurang 1 menit boleh, jam 10 kurang 2 detik boleh. Yang tidak boleh itu jam 10 lebih, atau kalau masuk sekolah jam 7 lebih. Coba silakan kalian identifikasi lagi peraturan atau kesepakatan kita di kelas. Kesepakatan yang jika dilakukan oleh orang lain itu dapat mengganggu pribadimu, dapat mengganggu belajarmu. Contohnya makan di kelas, ya, berarti tidak boleh makan di kelas, gitu ya. Kalimat positifnya kalau tidak boleh makan di kelas, makan hanya boleh di luar kelas. Atau ketika jam istirahat boleh tidak makan di dalam kelas? Boleh. Ya, boleh ya. Ketika jam istirahat boleh makan di dalam kelas. Ketika pelajaran tidak boleh makan di dalam kelas. Kalimat positifnya apa? Yang tidak menggunakan kata tidak. Makan di luar kelas. Makan di luar kelas. Kamu tidak boleh di luar kelas ya, lagi jam pelajaran. Gimana? Kan tidak boleh. Ya, jadikan kalimat yang boleh. Berarti hanya makan di kelas ketika jam istirahat, gitu ya. Hanya makan di kelas. Untuk sholat zuhur berjamaah wajib apa tidak? Wajib. Kecuali yang berhalangan untuk para putri ya. Wajib. Nanti sholatnya ini kalau di sekolah berarti sholat zuhur. Secara umum nanti di rumah pun ada sholat lain. Ini yang di sekolah dulu. Nanti peraturan atau keyakinan ini kamu terapkan juga di rumah. Kalau di rumah tentu saja bukan sholat zuhur berjamaah, tapi sholat isya, sholat maghrib, sholat asar dan lain sebagainya. Terus besok ada kegiatan pembiasaan membaca Al-Quran setiap pagi. Sarapan. Harus sarapan. Setiap hari harus sarapan kecuali yang puasa, gitu ya. Berarti harus sarapan. Tidak boleh bermain di kelas. Artinya berarti membuat keributan ya kalau bermain di kelas ya. Kalimat positifnya bagaimana? Kalau tidak boleh membuat keributan, menjaga ada lagi Resin atau Andi? Ayo, bolehkah mencubit temannya? Bolehkah mengajari balik? Tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh mengolok-olok teman. Kalimat positifnya? Tidak boleh mengejek, betul? Kalimat positifnya? Tidak nemu, kita tulis saja. Tidak boleh mengejek. Tidak boleh mengejek teman saja, boleh mengejek guru. Tidak. Kita buat lebih umum ya, tidak boleh saling mengejek. Kalau masalah fisik boleh tidak? Tidak. Berarti tidak boleh apa? Berantem atau bertengkar. Kalau sudah undangan bagaimana? Tidak boleh mencontek.
Sandarnya. Ketika istirahat di bawah kelas, sebaiknya tetap pakai sepatu ya. Bagus pertanyaannya, bagus ditanyakan. Pada seorang ragu boleh pakai kasih sendal digunakan untuk berwudu ya. Boleh pakai kaos kaki. Di luar kelas pakai dong dari dalam pakai ya. Kalau nanti kamu susah mau pakai sepatu dari dalam dulu. Dalam kelas, nggak apa-apa ditanyakan. Memang boleh ditanyakan seperti itu. Daripada nanti kamu ragu boleh apa sih? Kemarin sama guru tidak diucapkan berarti boleh nggak seperti itu ya. Lanjut apa lagi ini? Ayo masukkan. Kita meminta izin ketika keluar kelas. Mengenakan seragam lengkap ketika upacara gitu ya. Oke, sekarang kita identifikasi dari beberapa ini. Nanti sambil jalan, kok ada masukan-masukan peraturan lainnya? Boleh. Bukan berarti ini yang paten hanya ini. Besok yang tidak diucapkan di sini berarti boleh, enggak seperti itu ya. Ini dulu. Tempat waktu sama artinya berarti kita harus apa? Tertib atau disiplin. Terus hanya makan ketika jam istirahat. Alasannya apa ini? Supaya apa? Kenapa sih kalau jam pelajaran tidak boleh makan? Supaya tidak mengganggu. Supaya tidak mengganggu. Berarti nanti sama dengan menjaga ketenangan di kelas ya. Ini sama dengan empati. Empati itu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Teman-temannya pada nggak makan, kok kamu makan sendirian. Teman-temannya pada belajar, kok kamu malah makan. Guru lagi mengajar, kok kamu tidak sopan malah makan. Nah, kecuali memang sudah diizinkan. Berarti ini masuk ke empati. Apa tadi empati? Ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Obatinmu sedang sedih, berarti kamu jangan malah tertawa-tertawa di sampingnya. Jangan malah batinmu lagi misal ya, misal ada yang neneknya baru meninggal, misal kan sedih ya. Kamu kok malah cekikikan berbaik, itu namanya tidak berempati, tidak ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Selanjutnya, wajib sholat dulu berjamaah. Bertakwa atau beriman, betul ya? Ya, bertakwa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sarapan, untuk apa nih mau bersarapan? Buat biasa. Nah, ini supaya sehat. Caranya menjaga kesehatan. Setiap anak kelas 6 harus menjaga kesehatan. Salah caranya dengan sarapan setiap sepatunya harus tali semua. Sepatunya harus tali semua. Masuk ke sini ya. Mengenakan seragam sesuai ketentuan. Nah, lanjut menjaga ketenangan di kelas. Menjaga ketenangan di kelas sama dengan yang ini ya. Berarti empati. Atau bisa juga masuk ke peduli berarti di sinau ya kan, menjaga ketenangan. Kalaupun mungkin pincang misalnya, aku bisa kayak apa? Aku rata-rata
Wajib mengerjakan tugas. Kewajiban yang berbentuk apa namanya? Tanggung jawab. Terus melaksanakan pikir sama ya. Tanggung jawab juga. Besok yang piket masih piket pakai tas juga ya, karena bentuk kelompok piketnya piket itu sampai depan gerbang. Syukur-syukur di depan gerbang biasanya ada kerumunan sampai yang di bawah taman dibersihkan, kemudian wastafel dibersihkan menggunakan pembersih yang ada di dapur pinjam. Apakah itu tugas piket? Kemudian melaksanakan piket sama tanggung jawab mendengarkan guru. Itu masuk ke mengenakan sepatu di luar kelas. Mengenakan sepatu di luar kelas itu berarti tanggung jawab. Ada peraturan tulis PJ. Kaos kaki di dalam kelas sama ya, tanggung jawab. Minta izin. Kenapa kamu harus minta izin ke guru ketika mengobat? Sopan santun. Sopan santun itu masuk ke mana? Toleransi. Mengenakan seragam sesuai ketentuan. Jadi kita rumuskan keyakinan apa yang harus kita miliki di kelas 6 ini dan harus diterapkan di rumah juga. 1. Kita ringkas 1 B C D. Jadi kamu harus disiplin, tidak hanya disiplin yang merupakan tukang kartu, tidak hanya biasa berdisiplin. Kemudian empati, terus bertakwa, terus jaga kesehatan, peduli. Kalau temanmu tidak sanggup, maka kamu punya jajan, punya pada teman pulih, tidak bawa pulpen, toleransi, ada lagi, sudah ya, sudah. Yuk coba kita hafalkan Jiroso 7 keyakinan kelas 6 ini. Jadi nanti ketika ada temanmu yang melanggar peraturan sekolah, melanggar tata tertib sekolah, melanggar kesepakatan kelas, ingatkan temanmu akan keyakinan itu. Kita sepakati bersama. Besok semuanya harus tanda tangan di kesepakatan dan nanti dibuat pada kertasnya, saya harus tanda tangan di sana. Sebagai bentuk kesepakatan kita, kesepakatan keyakinan kelas kita 1. Tidak hanya 16 sekal, tapi banyak sekali turunannya yang dibawa disiplin, empati, bertakwa, ketawa juga termasuk besok ketika pembiasaan membaca Al-Quran. Semua wajib membaca Al-Quran walaupun di situ tidak tertulis. Berwudu sebelum sholat, masuk bertakwa. Berpuasa di bulan Ramadan, masuk bertakwa. Menjaga kesehatan tidak hanya sarapan, tetapi juga banyak minum. Tidak boleh jajan sembarangan. Itu termasuk ke menjaga kesehatan. Peduli juga banyak, toleransi apalagi tanggung jawab. Itu terutama tentang tugas-tugas kamu di sekolah, tentang menjaga tata tertib dan melaksanakan peraturan di sekolah. Itu masuk ke tanggung jawab. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas, di mana dalam kesepakatan itu kita sudah membuat keyakinan kelas, ya. Nah, sekarang guru bacakan keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin. Kesepakatan kelas pagi siswa kelas 6 SD Negeri 2 Banjarjo tahun pelajaran 2023-2024 menyepakati bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berperilaku sopan, bertanggung jawab terhadap segala tugas dan peraturan. 3. Saling menghormati dan menyayangi sesama.
4. Senantiasa menjaga kesehatan jiwa dan raga. Jadi tidak hanya kesehatan raga saja, tetapi jiwanya juga harus sehat, sehingga nanti ketika kalian belajar di kelas senantiasa dalam keadaan bahagia. Itu kalau sehat jiwanya. Jadi sehat jiwa berarti tidak stres ya. Berikutnya yang kelima, memiliki kepedulian dan empati yang tinggi. Peduli dan empati, ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang terakhir, mencintai lingkungan sekitar dan menjaga kerapian. Mencintai lingkungan sekitar itu di sini dalam artian kamu menjaga kebersihan. Kalau di halaman berarti lingkungannya dijaga dari rumput-rumput. Misalnya kalau kamu melihat rumput tumbuh di sekitar taman yang dicabuti supaya tidak mengganggu bunga-bunga yang ada di taman. Itu maksudnya dasar. Sebagai tanda kesepakatan kamu, kesepakatan ini dibuat oleh seluruh warga kelas termasuk guru dengan penuh kesadaran dan komitmen bersama untuk senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanda kamu menyepakati hal ini dengan melakukan tanda tangan. Dan sekarang penandatanganan. Inilah kesepakatan kelas yang sudah ditandatangani oleh seluruh siswa di kelas saya. Demikianlah video aksi nyata saya dalam modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.